Kulun itu ada kulun kuliah, ada kulun kuli, ada dalam itu ada juz'un, ada juz'iyah. Kalau dari keterangan itu, semua santri mengangkat mobil. Semua santri mengangkat mobil. Saya punya santri waktu semua santri mengangkat mobil. Kira-kira semua santri di sini keseluruhan apa sebagian? Semua santri angkat mobil. Semua apa sebagian? Semua, karena kalau sebagian tidak mungkin. Uang untuk angkat mobil. Itu namanya kulun kuli. Sekarang saya membuat pernyataan lagi, semua santri membawa kitab. Itu bimana nafsi-nafsi, nopo bimana keseluruhan. Nafsi. Artinya ada sebagian yang tidak bawa kitab, karena umumnya bawa kitab. Semua sing ngaji ini bawa kitab. Itu kabeh berbeda. Namanya kulun kuliah. Kulun kuliah dimana sebagian dalam Al-Quran itu disebutkan kullu syai'in khuliqa mimma, segala sesuatu itu dibuat dari apa ini unsur dasari air. Kabeh makhluk Gusti Allah itu didadekno dari air. Jadi bahan bakunya air. Itu sebagian atau sebagian? Sebagian. Itu namanya kulun kuliah, bukan kulun kuli. Kalau kulun kuli semuanya, tapi kalau kulun kuliah sebagian. Nah, hadis ini menunjukkan bukan semuanya, tapi sebagian. Dasarnya apa panggil? Sehingga ketika kita wa iyyaka muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara, hendaknya kalian menjauhi atau takut terkait dengan berbagai model yang baru, dan kamu takut terhadap isma-isma yang muncul. Sesuatu yang baru itu biasanya selalu diorientasikan kepada sesuatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Al-Quran itu ada yang namanya qat'i, ada yang dzanni. Hadis itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Qat'i itu tidak bisa ditawar. Kalau dzanni itu biasanya memberikan peluang untuk menyesuaikan dengan budaya, dengan peradaban. Peradaban manusia selalu berkembang. Peradaban sekarang jauh daripada peradaban Rasulullah naik haji numpak unta. Awake dhewe kalau mengikuti Rasulullah enggak haji kudu numpak lek numpak unta beda. Terus apa? Zakat pada zaman itu pakai gandum dan kurma. Di Indonesia zakat pakai apa? Apa zakat beras minyak? Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak pada letter apa yang ada dalam hadis, sementara kita tidak tahu makna yang sebenarnya dari hadis. Wong ulun ayo baru ngerti lama kuliah saiki mau kosong.
kan ganja. Ngaji itu kurang. Yang dimaksud model baru dari semua perkara itu adalah model baru yang tidak selarasnya akidah dengan syari. Aku mau rawat di rumah. Di luar. Makanya firqah itu sering akidah. Tetapi kalau ikhtilaf itu kaitannya dengan furu pun itu kadang-kadang karena tidak tahu hadisnya maka koyo-koyo lek sing kunut salah sing ra kunut bener utawa sebalik sing ora kunut salah sing kunut bener enten hadis kabeh cuma awake dhewe mek krungu di situ hadis karena kurang Mukhtalifatul Arab itu beda-beda nih pemikiran. Yang ini memang agak gawat dan mesti harus kita jauhi. Aliran dalam Islam saat ini ada aliran yang macam-macam yang isme-isme itu. Dan isme-isme ya, ono Islam liberalisme. Ada apa? Ekstremisme. Ada apa? Itu yang dimaksud ini. Arok itu adalah yang terkait dengan isme-isme. Contoh konkret ya, yang namanya liberalisme itu membedakan antara kepentingan ibadah dengan kepentingan muamalah. Artinya ya Allah, kalau di masjid ibadah harus ketemu. Tapi kalau sudah di luar masjid, kamu tidak perlu berpegang terhadap nilai-nilai ibadah. Ngapus itu oleh dalam ilmu politik, ngapus itu oleh. Sehingga oleh itu pak ibadah yang di masjid, di luar masjid oleh. Jadi banyak orang yang kemudian rajin sholat, tapi ketika gagal sering kali. Itu namanya aliran liberalisme. Sehingga membedakan kepentingan akidah dan kepentingan muamalah. Padahal dalam Islam baik akidah maupun muamalah yang namanya nilai-nilai Islam harus kita pegang secara baik. Udkhulu fis-silmi wa la tattabi'u Islam sing apa? Keluarga yang Islami, jual beli yang Islam, ibadah yang Islami, berpolitik yang Islami, termasuk utang beli yang Islami. Janganlah kamu ikuti. Utang ya, ojo mari ngono lek di kaki terus dadimu, enten ya. Dua. Itu oleh pikirannya. Saya sing ngaku. Wah, kok kabeh. Jadi Islam sehingga kalimat faqala alaihi salatu wasallam kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullun ini jangan dimaknai kullun kulli, tapi kullun kulliyah. Sebagian sesuatu yang dibuat baru itu adalah bid'ah. Suatu bid'atin satu kulun ya, satu kulun kuliah dari sebab yang kedua bid'ah berlebihan bid'ah itu berdasarkan hadis ada sapi amrina ada malaysia minggu bahwa itu terkait dengan hukum-hukum Islam yang bersifat
bersifat qot'i dan bukan zonni. Ngerti qot'i kalian zonni ngerti kan? Jereng. Qot'i itu sih jelas, nggak bisa dibelah. Tak panah jelas. Zonni itu perlu mengira. Bid'ah ini kita memiliki jelas itu dalam Rasulullah. Kita tidak boleh kemudian tidak percaya, boleh. Bid'ah, tapi bid'ah setiap bid'ah itu sekalipun kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah dhalalah. Kenapa? Sayyidina Umar itu juga punya pendapat. Gimana? Soal tarawih, ni'matil bid'atu hari sa'api bid'ah, sa'api berarti ada berkenaan dengan dolalah ini, dan ini waktu bid'atin dolalah. Tapi Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hari sa'api bid'ah iki, berarti apa bid'ah asal tarawih. Sehingga banyak kemudian apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Sayyidina Umar banyak menciptakan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Lembaga Baitul Mal sinten pertama kali Sayyidina Umar, padahal waktu itu tidak ada pada zaman Rasulullah, perintah Rasulullah di badan orang menteri-menteri pada zaman Rasulullah, bahwa presiden itu siji, kalau menteri-menteri. Tapi pada zaman Abu Bakar, Umar terutama itu sudah banyak gedung-gedung yang contoh konkret misalnya lagi Mikot Zulhulaifah yang sekarang Bir Ali. Itu nggak ada gedung yang menikah itu ya Syajarah Al-Hudzaifah, tapi saya ini buat gedung yang kayak mengakui kalau perintah Rasul mau kita. Coba saya ini ngomong apa namanya? Tamim itu dulu Aisyah istri Rasulullah, karena ketika mau umroh dulu dan kemudian setelah kamu kesana aja, kami juga di sana diantarkan oleh Abdurrahman putranya yang bahkan kakak. Dan sekarang dari baru kayak gitu. Kalau tidak, jadi kita jangan gampang untuk menjustifikasi menilai orang ini bid'ah. Ngaji nih guru tutup. Jadi bid'ah itu berdasarkan itu kan Sayyidina Umar bukan Rasulullah nanti alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Sekalipun tarawih itu 3 jamaah pada masa Rasulullah khawatir dianggap wajib, kemudian Sayyidina Umar itu menyarankan untuk tarawih jamaah sampai sekarang, itu yang namanya bid'ah asal. Kita mengikuti salah satu dari namanya sahabat Rasulullah yang wajib kita ikut. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Saya terkesan kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat yang membahas tentang nama itu kuno. Dia paham betul karena beliau yang menjadi khilafiyah. Dalilnya orang ternyata ya Allah, apa ini apa sih
sehingga kunut yono dalile sing kunut yono dalile kunut jahar yono dalile kunut sirri yono subhanallah biyen padahal koyo sing kunut nek ana koyomu So nggih ya Allah saya ya karena perkembangan peradaban dan ilmu wong semakin pintar. Jadi sekarang sudah tidak menjadi duta. Lumayan ada sapi amin hala Malaysia minggu bawah ini yang koki bukan yang zoni. Kalau yang pertama yang kullu dasati bikatun wa kullu bikatin dolala wa kullu dolalatin bikat itu yang zoni. Yang koki ya. Maka dasar biaklina ada Malaysia minggu bawah sholat maghrib telur. Nah pakai telur pakai kayak kita tambah ya sini apa minimum. Koki tau. Subuh kok kayak dulu tambah ya siapa apa? Koki berapa? Isya itu apa tambah ya siapa? Tenggolu niku kok ini yang tidak bisa ditawar. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga melarang sesuatu kemudian pada proses berikutnya yaitu memerintah. Qad nahaytukum an ziyaratil qabri fazurha. Aku telah melarang untuk ziarah kubur. Tapi kemudian juga ada proses waktu yang berikutnya juga maka hendaknya kamu ziarah kubur. Bukan Rasulullah perintah, tidak. Karena konteks akidah saat itu adalah berbeda dengan konteks berikutnya. Ini namanya kalau tafsir maudhu'i, hadis juga maudhu'i, kontekstual bukan tekstual. Paham enggak? Itulah proses sekarang ya. Jadi jangan sampai ketika ini kemudian Islam akidah Quran itu dan sebenarnya kalau soal Islamnya biasa. Tapi perbedaan akidah itu yang tidak boleh. Apa ada perbedaan akidah? Ada orang yang percaya pada Al-Quran, Quran hadis tidak percaya. Jadi dasar hukumnya Al-Quran, karena hadis itu dianggap hanya pembicaraan seorang Muhammad manusia. Padahal hanya Nabi Daud ini yang berdasarkan wahyu wa yantiqu anil hawa itu berarti namanya ingkarus. Dalam persoalan akidah, apa ada yang kemudian beda? Ada. Apa itu? Akidah mujassimah. Akidah mujassimah itu Allah dianggap punya tangan karena berdasarkan ya bunghili Toko aini Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Gusti Allah orang singgah sana punya tempat. Enak sekali itu. Dan ini sudah beredar di mana-mana. Ada aliran-aliran itu, tapi ya karena aliran-aliran itu tidak benar, maka pengikutnya sangat sedikit. Berbeda dengan Islam, iya alirannya benar, maka pengikutnya mesti banyak. Oke, dipahami? Ada dalil yang bersifat qat'i dari Quran maupun hadis, ada dalil yang bersifat dhanni maupun Quran dan hadis. Qat'i tidak bisa tahu. Tapi kalau dhanni itu memunculkan ikhtilaf karena penafsiran itu beda. Podo tapi sing penting apa itu
dewi ojo nyawakno salah siji bisa jadi awake dewi nyawakno mergo durung ngerti. Bang, itu terkait dengan dua hadis. Oleh karena itu dalam kitab ini wal bidah salah jenenge bidah itu bid'ah itu apa tertentu. Ada yang mengatakan lima itu mengikuti hukum Islam. Ada wajib, sunnah, kemudian makruh, haram, mubah. Tapi kalau dalam kitab ini terserah dengan dia. Jadi saya ulang, ada yang mengatakan bid'ah itu hukum lima. Ada wajib, kemudian ada haram, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, ada mubah. Contohnya, ya wis untuk terus pembangunan apa sih jenenge apa itu ya infrastruktur pada Rasulullah. Dia juga kajian pesawat lah sing wong sing gawe pesawat wong Yahudi. Dadi wong numpak munggah haji umroh numpak pesawat berarti numpak produk wong Yahudi. Makanya kalau lihat ngomong kita nama Mekah numpak atau Indonesia kita perang segoro. Itu kan bukan agama, itu ajaran agama. Dan itu adalah tuntunan Rasulullah, tuntunan dalam pengertian itu ada hadis Rasulullah yang berbentuk fikih. Oke, kalau itu apa? Bid'atun hasanatun, nomor siji bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu yang dijadikan campuran kalau adalah di samping pengertian kulun juga pengertian bid'ah. Contoh yang utama adalah dari Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu wa hiya mar'a a'immatun al-huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah min haitsu arsarul aswah wa anfa'u wal ahsan wa dhalika tajamil Qur'an fi mushafi Abi Bakrin wa nasbid diwan wa sholatit tarawih Umar wa tartibil mushaf wa adhanil awal yawmal jum'ah li Utsman wa ahkam qitalil lughat li Ali radhiyallahu anhu al-khulafa'ul arba'ah. Apa berarti wajah utawi bid'ah hasanah ma itu roha kan namun nemu ing kebagusan kalimat usaha imam dijujur al-Bukhari juga mimma nyata saking barat iwafi kan nyata apa ya lima al-kitab dan kitab al-kitab dan kitab sunnah dan sunnah min haitsu isarul asra ing saking sekali arah-arah utawi milih-milih perkara kang luwih patut bermanfaat luwih manfaat contoh hasan lan luwih bagus. Kaya apa salat tarawih di rumah, batati bil mushaf, nurutaken mushaf, wa hadzal awal yaumul jum'ah li Utsman wa atam kita liwaliyin dan seterusnya. Quran itu zaman Rasulullah tidak ada perintah untuk mengumpul. Kayak hari ini, kayak mushaf ini. Dulu itu ditulis di Bapak Kurma, kulit-kulit macam-macam. Enggak orang mengumpulnya. Karena mereka Rasulullah. Lagi kan dekorasi mushaf ini berarti ditaruh. Ini kan dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, siapa penulisnya? Siapa? Zaid bin Gek. Orang itu biar orangnya itu
Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nggih mboten enten titik-titike. Ya apa karo Harokate. jadi bak simim ngerti mereka ning isyarat titik siji ning isyarat bak itu. Biar rame. Tulis nang ngeten simim kira namanya iki. Gergi tok. Ayo. Mbok terus siapa wong iki ya ora nek piye ngeten. Ya ora nek isar ya nek dhuwur. Rasane kan titik isar siji bak, loro ya, ada isar, dhuwur siji, non, loro, ta, lu, sa. Biar rame. Ayo iki. Mau coba saya orang dia berarti bid'ah. Mau coba saya mushaf ini bid'ah. Karena apa? Karena waktu itu ada peperangan yang kemudian 1.000 orang yang ahli Quran meninggal. Lalu kemudian tidak dikumpulkan oleh Muhammad dan kemudian tidak ditulis dan kemudian disempurnakan pakai bakar dan bakar. Kira-kira saya bisa Quran enggak? Wah, soal bahaya iki ya karo kate ono sih. Lekak mlebu. Ora enek bahaya ora enek iki ora enek karo ngerti. Ojo kita. Jadi ini wadalika kajamil Quran di masofif di mushafi yang dipakai saja Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena itu Al-Quran sekarang didefinisikan oleh para ulama. Al-Quran itu kalamullah, kalamullah, kalamnya Gusti Allah yang dulu tidak ditulis, tidak ditulis ngaten niku hanya di beberapa format ditulis. Lalu kemudian setelah itu baru para ulama mengatakan kalamullah al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad yang diturunkan kepada Nabi biwasitati Jibril dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang nganggur. Yang tugasnya menyampaikan Wahyu. wahyu. Nah, wahyu ini kan siapa kan Nabi itu sendiri. Nabi itu Nabi wahyu dan diturunkan kepada selain Nabi. Nah, sekarang itu apa? Kalau Allah munazzalu ala Sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril. Al-maktubu fil masahif. Kenapa kok al-maktubu fil masahif ditulis dalam mushaf? Karena pada Sayyidina Utsman tadi jadi khalifah itu ditulis dalam mushaf. Maka ditandai al-maktubu fil masahif. Kemudian ditambah lagi al-muta'abbadu bitilawati. Bagi yang membaca dianggap, diganjar, diakui sebagai ibadah. Jadi dengan model Quran itu salib ganjarannya 10, ganjarannya 10. Model alif lam mim 30. Sani nilai Fatihah 30. Ayo, teman tulis, teman kalkulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Ping 10. Enak udah. Al-muta'abbadu billah. Andai kan tidak ditulis dari soal bis. Alhamdulillah sedih tulis. Kemudian wanasbi. Artinya nanti bila-bila majlis musyawarah dewan. Ada dewan ini. Kapan itu sholat tarawih di rumah pada zaman Sayyidina Umar. Jadi saat ini dan seterusnya itu yang mengikuti pada zaman Nabi Sayyidina Umar. Oh, enggak ada menteri keuangan, menteri sosial. Menteri sosial bukan sosial. Menteri Kemenkumham, menteri dalam negeri, menteri jangan Rasulullah lainnya diambil. Ojo kita ikuti presiden komunis, no.
Talqif bukan taklif. Kalau itu taklifas, bukan taklif. Ya, taklif itu kalau itu taklifas. Jadi sudah ada ketentuan. Ini awal, ini akhir. Ini awal, kemudian ayat berikutnya, kemudian Al-Baqarah. Ayat berikutnya Al-Ain, An-Nisa dan seterusnya. Talqif